Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyati dzahaba wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum walakum fil akhirah. Ikhwati iman rahimakumullah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa bertemu kembali dalam kajian hadis, kemudian juga membahas tentang Al-Quran, yang semuanya itu untuk mengantarkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik. Nah, kajian kali ini merupakan lanjutannya dari kajian sebelumnya. Kita telah membahas tentang toharoh, di mana kita sudah sama-sama ketahui ya, bahwa yang disebut dengan toharoh itu merupakan salah satu syarat ya sahnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu kita ingat kembali bahwa yang disebut dengan toharoh itu menurut asal katanya itu artinya bersih ya, atau menghilangkan najis, menghilangkan kotoran juga. Kemudian menurut istilah bahwa yang disebut dengan toharoh itu adalah sifat secara hukum, yang dengan sifat itu kita bisa melaksanakan ibadah, kemudian ibadah kita yang dilaksanakan itu dapat diterima atau sah dilaksanakannya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang itu makna toharoh, kemudian air yang bisa kita gunakan untuk bertoharoh ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan bahasan subbahasan ya, masih di pembahasan tentang toharoh ya, yaitu berkenaan dengan bejana dan juga menghilangkan najis ya, menghilangkan kotoran. Tapi ada sesuatu yang luar biasa pada kesempatan kali ini ya, tempat kajian kita ini di ruang terbuka, enak ya, segar, dan ini lingkungan atau makhluk yang Allah ciptakan ini harus kita jadikan tempat beribadah kepada Allah ya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pada kesempatan kali ini bisa melanjutkan kajian di tempat yang Allah ciptakan, di tempat yang Allah sengaja peruntukan untuk kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bejana-bejana ya. Kenapa ini penting ya dibahas oleh kita semuanya? Karena pasti ini tidak akan terlepas jika kita bertoharoh, bersuci, kemudian media atau alat untuk bersucinya menggunakan air dan lain sebagainya, itu pasti membutuhkan tempat ya penampungannya. Itu baik itu berupa bak atau berupa toren dan lain sebagainya, atau berupa ember, baskom dan lain sebagainya. Ternyata di dalam Islam itu ada aturan ya, ada aturan penggunaan bejana untuk pelaksanaan toharoh itu sendiri. Perlu disampaikan bahwa sebetulnya dalam hal penggunaan alat atau alat untuk menampung air dan lain sebagainya, itu termasuk urusan keduniaan ya. Jadi bahkan untuk makan dan minum saja itu masuknya ke hukum keduniaan, dalam artian Allah walaupun ada dalam Al-Quran atau hadis ada kata yang menggunakan fi'il amr atau bentuk perintah kepada kita, seperti misalkan kulu washrobu, makanlah dan minumlah. Tapi para ulama bersepakat bahwa yang disebut dengan makan dan minum itu jenisnya, kemudian makan dan minumnya itu termasuk hal yang al-ibahah ya. Maka dalam kaidah ushul fiqih disebutkan bahwa al-aslu fil asya'i al-ibahah. Asal hukum dari urusan dunia itu hukumnya mubah ya. Hukumnya mubah. Apa mubah itu? Jika kita lakukan tidak mendapat pahala, jika kita tinggalkan tidak berdosa. Jadi ikhwati iman, kalau mau makan silakan ya. Kalau mau minum silakan. Tapi nanti ada perbedaannya. Apa perbedaannya? Makan dan minum yang asalnya merupakan urusan dunia
eta mah urusan urang lah nya, resep naon tuangeunana. Itu bebas ya. Mau minuman apa, mau makanan apa silahkan ya. Tapi akan menjadi atau bernilai ibadah jika makan dan minum itu sesuai dengan aturan. Nah, itu ya. Kembali lagi bahwa kenapa bejana ini penting untuk kita bahas, karena ada hal-hal yang walaupun masuknya ke kategori keduniaan atau hal-hal duniawi, tapi ada aturan-aturan yang mengaturnya sehingga nanti akan bernilai ibadah. Termasuk dalam penggunaan bejana untuk pelaksanaan toharoh ini ya. Ikhwati rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diterima dari sahabat Hudzaifah al-Yamani, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa sabda Rasul? La tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah. Janganlah kalian minum di bejana yang terbuat dari emas dan perak. Tuh. Asal masanya penggunaan bejana-bejana itu dibebaskan, silahkan. Tapi karena ada kaidah al-aslu fil asya'i al-ibahah, asal hukum dari sesuatu yang terkait atau urusan dunia itu masuknya mubah illa madala dalilun ala khilafi, kecuali ada dalil yang membatasinya atau yang menselisihinya atau melarangnya. Jadi kalau dalam urusan dunia itu hukum asalnya boleh, silahkan. Ikhwati iman sekalian, mau apa dalam urusan dunia, makan, minum dan lain sebagainya bebas, silahkan bebas. Kecuali ada pembatas dari Allah, itu baru berhenti ya. Mau makan ini silahkan, kecuali makanan-makanan yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran, dalam hadis. Mau hobi apapun silahkan, kecuali ada pembatasnya dari Allah. Beda lagi dengan urusan ibadah. Al-aslu fil ibadati al-butlan. Kalau urusan ibadah itu asal hukumnya batal ya, tidak boleh dilakukan. Illa madala dalilun ala khilafi, kecuali ada dalil ya yang memperbolehkannya. Nah, penggunaan bejana itu pada hukum asalnya boleh, silahkan mau pakai bejana yang terbuat dari apa saja. Tapi karena dalam al-hadis tadi riwayat muttafaqun alaih yang diterima dari sahabat Hudzaifah al-Yamani, ini ada pembatasan. Wayahna ye, upami urang rek berwudu, upami urang rek barang tua ngaleut, kalau kita mau makan minum, tempat yang kita gunakan hukum asalnya itu diperbolehkan, ternyata ada pembatasannya. Apa? La tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah. Temenang ngagunakeun wadah, tidak boleh menggunakan bejana atau tempat makan itu atau tempat minum itu yang terbuat dari emas wal fiddah dan juga perak. Nah, ini ya, ikhwati rahimakumullah. Kenapa? Ini mungkin kalau disusul dengan pikiran kita, nah hanya maka yang dilarang begitu. Sesuatu yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam hadis, walaupun kadangkala kita bisa untuk meraihnya, contoh ya, seseorang mungkin sanggup mempunyai peralatan rumah tangganya, di rumahnya itu peralatan-peralatan yang eksklusif ya, atau limited edition gitu, terbuat dari bahan emas atau perak dan lain sebagainya. Apalagi kalau zaman sekarang itu sering orang ingin disebut sebagai sultan ya, atau anak raja dan lain sebagainya. Itu mungkin kalau untuk menyediakan gelas dari emas, dari perak, atau piring dari perak, dari emas, itu mungkin sanggup ya. Kalau umum orang itu kan terbuat dari dari kaca ya, dari gelas atau dari plastik dan lain sebagainya. Keramik itu biasa ya pada umumnya. Bagi sebagian orang sanggup untuk mereka makan minum menggunakan media atau bejana yang terbuat dari emas dan perak. Tapi kenapa oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya ini dibatasi? Nah, dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul.
Dalam ayat yang lain disebutkan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang didatangkan, yang dicontohkan, yang diajarkan oleh Rasul, fakhudhuhu, laksanakanlah. Wa manahakum anhu fantahu. Tapi apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkanlah. Hadis ini memuat larangan tentang makan, minum, menggunakan bejana tempat yang terbuat dari emas dan perak itu untuk menguji ketaatan kita dalam beribadah. Walaupun kita sanggup ya, gampang lah mungkin sebagai kebanggaan atau prestis tersendiri kita beli mug atau gelas yang terbuat dari emas dan perak, itu mungkin saja gampang mungkin ya, bisa kita upayakan. Tapi kenapa tidak boleh? Sekali lagi bahwa Allah dan Rasulullah ini memberi larangan, batasan kepada kita. Kenapa seperti itu? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini disebutkan bahwa fa innaha, karena sesungguhnya bejana yang terbuat dari emas dan perak itu lahum, bagi mereka. Siapa? Orang-orang yang bukan orang Islam, bukan hamba-hamba Allah, bukan umat Rasulullah. Di mana? Di dunia. Fa innaha lahum fi dunya. Karena emas-emas atau perak yang dibuatkan menjadi gelas, menjadi piring itu untuk kesenangan mereka di dunia. Walakum, kata Rasulullah, dan emas perak itu yang menjadi gelas, yang menjadi piring itu akan diberikan oleh Allah kepada kita di mana? Fil akhirah, nanti di akhirat. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana kita bisa mentaati kepada setiap perintah dari Allah itu. Kenapa ini dimasukkan, hadis ini dimasukkan ke dalam bab toharoh, pembahasan tentang toharoh? Ikhwati wa rahimakumullah. Ini juga menjadi batasan bagi kita. Sehebat apapun kita, sebanyak apapun harta kita, sebesar apapun penghasilan kita, dan lain sebagainya, maka dalam beribadah itu ini ada batasannya. Jika kita berwudu, artinya menggunakan air, maka bejana yang digunakan untuk menampung air itu jangan yang terbuat dari emas dan perak. Ya. Jangan yang terbuat dari emas dan perak. Untuk pelaksanaan toharoh ini seperti biasa saja, ya. Kalau kita kan wudu dipakai air yang berasal dari keran ya, atau dari sumur gitu. Ya itu yang biasa saja. Kenapa? Ini juga masuk ke makna toharoh secara maknawi. Apa makna toharoh secara maknawi? Yaitu menghilangkan rasa ria, ingin dipuji oleh orang lain, kemudian mengharap keridhaan dari selain daripada Allah. Nah, Allah memberikan ujian. Walaupun kamu sanggup, tinggalkan. Jangan makan, jangan minum di bejana yang terbuat dari emas dan perak ini. Ikhwati rahimakumullah. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, yang diterima dari sahabat Ummu Salamah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innama, sesungguhnya, alladzi yashrabuna fi aniyati zahabi wal fiddah, orang yang minum, tentu saja orang yang makan juga, dalam bejana yang terbuat dari emas dan perak. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innama yujarjiru fi batnihi naro jahannam. Sesungguhnya dia sedang mencucurkan, memasukkan apa? Ke dalam perutnya neraka jahanam. Kami coba melihat apa makna dari yujarjiru. Ternyata jarjaro yujarjiru itu maknanya adalah, ini seperti suasana di belakang ini. Suara ketika air dimasukkan ke dalam sebuah bejana. Nah, suka ada suaranya, nah itu yujarjiru. Ini ancamannya. Orang yang makan, minum dengan gelas, dengan piring yang terbuat dari emas dan perak, sebetulnya dia sedang mencalonkan dirinya, dia sedang mendaftarkan dirinya menjadi orang yang ingin masuk neraka. A'udzubillah min dzalik, ya.
Jadi jangan tergiur ya. Kalau dulu di kisah tentang Qarun itu ketika di masa Nabi Musa ya, Qarun itu. Ketika Qarun menjadi orang yang begitu kaya, dia memamerkan kekayaannya di hadapan masyarakat sekitarnya. Sampai dia sengaja mengeluarkan seluruh kunci hartanya. Sampai orang-orang bilang, duh, hayangnya kuring ciga si Qarun gitu. Di kita sering ada istilah harta karun ya. Bukan harta karun, itu harta Qarun ya. Kenapa disebut harta karun atau harta Qarun? Karena Qarun ditenggelamkan oleh Allah seluruh hartanya ke dalam tanah. Setiap kali kita menemukan harta di dalam tanah sering disebut harta karun ya. Padahal itu namanya Qarun bukan karun. Itu beda maknanya. Kuatimah rahimakumullah. Ini menjadi batasan bagi kita, ujian ketaatan bagi kita. Bisa taat karena setiap perintah kami gitu. Nya ge sanggup tapi naha, maka jeung kudu dijauhan. Ikhlas karena Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah laksanakan. Apa yang dilarang oleh Allah itu harus kita tinggalkan. Karena imtisalu awamirihi wajtinabu nawahi itu termasuk kategori atau makna dari takwa. Khotimah rahimakumullah. Ini yang pertama, masuk ke dalam bab toharoh, yaitu tidak diperbolehkannya menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Kemudian yang berikutnya, berkenaan dengan bejana apa atau media apa yang bisa digunakan untuk menampung air yang nanti akan kita gunakan untuk bertoharoh, yaitu bejana yang terbuat dari kulit binatang yang telah disamak atau sengaja dipergunakan atau dibuat untuk bejana penampungan air itu. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, diterima dari sahabat Ibnu Abbas. Kata Rasulullah, menyamak kulit binatang bahwa tahur, karena itu menjadikan kulit tersebut menjadi suci. Apa artinya? Bisa digunakan untuk bertoharoh nanti ke depannya. Kita kalau bepergian, kalau zaman dulu ya, di Arab juga, di kalangan orang Arab, kebiasaan bangsa Arab itu memang menggunakan media penampungan airnya itu atau bekal airnya menggunakan wadah yang terbuat dari kulit binatang yang telah disamak. Itu diperbolehkan. Kemudian dari kulit apa saja yang bisa digunakan ya, yang boleh disamak itu tentu saja seluruh binatang yang diperbolehkan kita untuk memakannya. Walaupun dalam hadis disebutkan bahwa menyamak seluruh kulit binatang itu akan mensucikannya, tapi ada batasan. Batasan apa? Karena nanti bejana itu akan digunakan untuk bertoharoh yang salah satu kaifiatnya nanti memasukkan air ke dalam mulut kita, tentu saja itu harus dihindari hal-hal yang diharamkan. Khotimah rahimakumullah. Sampai suatu saat di zaman Rasulullah ada sahabat yang sedang menggusur bangkai. Bangkai apa? Bangkai keledai ya. Ketika menggusur bangkai keledai itu, maka melewati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bersabda, alangkah baiknya jika engkau menyamak kulit dari binatang tersebut. Para sahabat bertanya, Rasulullah, ini kan bangkai. Sedangkan di dalam Al-Quran disebutkan, yang disebut dengan bangkai itu kan tidak boleh untuk dimakan. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihatnya, bimbingannya, sabdanya kepada sahabat waktu itu. Khitabnya ya kepada sahabat, tapi mafhumnya untuk kita semua. Kata Rasulullah, menyamak kulit binatang bangkai itu mensucikannya. Jadi bisa digunakan untuk bejana, tempat menampung air untuk nanti kita bertoharoh. Pertanyaannya, bolehkah kulit babi kita gunakan untuk tempat atau bejana menampung air itu? Nah, karena babi itu termasuk hewan yang diharamkan oleh Allah, bukan hanya jenisnya ya, merawatnya dan lain sebagainya itu pun diharamkan. Karena sesuatu yang bisa mengantarkan kita kepada
hal yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah, maka itu hukumnya haram. Jadi walaupun menyamak kulit binatang itu bisa mensucikannya, itu selain dari binatang yang telah diharamkan oleh Allah, yaitu babi. Tidak bisa. Kalau gitu kesempatan katanya bisa mensucikan menyamak kulit binatang itu bisa mensucikannya. Selama ini penasaran dengan kulit babi, itu tidak boleh. Kuatimah rahimakumullah. Jadi bejana yang tidak boleh kita gunakan adalah yang terbuat dari emas, perak. Kemudian yang ketiga, yang boleh digunakan itu dari menyamak kulit binatang, dan yang tidak boleh dari binatang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuatimah rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya ini diterima riwayatnya dari Sa'labah bin Husain ya. Beliau pernah berkonsultasi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, inna fi biladil kufri atau musyrikah. Rasulullah, kami berada di suatu tempat di negeri orang-orang musyrik, non muslim ya, orang-orang kafir begitu. Kemudian sahabat tersebut bertanya, bolehkah afanakulu fi aniyatihim, bolehkah kami memakan, meminum dengan menggunakan bejana yang biasa mereka gunakan? Kalau kita bepergian ke luar negeri ya, negara yang mayoritas non muslim, yang mengkonsumsi babi itu terbiasa, kemudian meminum alkohol, khamar itu juga terbiasa. Bagaimana sikapnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu wa la ta'kulu fi aniyatihim. Temenang mun urang init-initan kan negeri batur non muslim yang terbiasa memakan babi. Babinya tidak dimakan, makannya daging contohnya atau ikan, tapi minyaknya menggunakan minyak yang berasal dari lemak babi. Maka kata Rasulullah, jangan kalian makan, jangan kalian minum menggunakan bejana yang biasa mereka gunakan. Tapi sahabat tersebut bertanya lagi kepada Rasul, fa in lam tajidu, fa in lam najid. Bagaimana Rasulullah kalau kami tidak menemukan selain daripada bejana itu? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fagsilu, cucilah terlebih dahulu bejana, alat-alat makan, tempat makan yang biasa mereka gunakan. Cucilah terlebih dahulu olehmu, barulah kau gunakan untuk makan dan minum. Kuatimah rahimakumullah. Ini yang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disampaikan kepada kita semuanya. Menjadi suatu langkah ihtiyat ya, kehati-hatian. Apa? Awas jangan sampai ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah di tempat orang lain yang mayoritas non-muslim, kita harus lebih hati-hati menggunakan tempat-tempat yang biasa mereka gunakan ya untuk makan dan minum. Kenapa? Karena kebiasaan mereka yang tidak mengetahui halal dan haram seperti kita, mungkin untuk mereka, di ajaran mereka itu tidak haram. Mohon maaf ya, misalkan di tempat-tempat di negara kita sendiri, di Indonesia misalkan, orang yang pergi ke Bali ya, atau pergi kemana, ke Tanah Batak, atau ke Tanah Toraja dan lain sebagainya, atau ke Papua, atau ke Maluku, atau ke Nusa Tenggara Timur ya, yang biasa, atau mungkin di lingkungan kita juga banyak teman, saudara kita, tetangga kita yang non-muslim. Kemudian juga mereka menyukai daging babi, kemudian biasa meminum khamar. Awas, hati-hati. Kata Rasulullah, jangan makan dan minum di tempat makan dan minum atau peralatan yang biasa mereka gunakan untuk makan dan minum itu. Kenapa? Takut untuk kita gunakan ada sisa-sisa makanan yang biasa mereka gunakan atau biasa mereka makan, nanti terbawa dan termakan oleh kita. Nah, ini yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada asalnya penggunaan bejana itu hukumnya mubah, boleh apapun. Tapi karena ada pembatasan dari Rasulullah, tidak boleh yang terbuat dari emas, perak, kemudian bejana yang biasa digunakan oleh orang kafir, oleh orang musyrik, maka itu kita harus lebih hati-hati. Kuatimah rahimakumullah. Ini yang terkait dengan toharoh berkenaan dengan bab bejana itu. Mudah-mudahan bisa kita
lebih meningkatkan kehati-hatian kita ya dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Mungkin untuk sesi ini atau pembahasan ini dicukupkan sekian. Firullah li walakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.